Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul The Baker 2023. Bercerita tentang seorang kakek penjual roti yang harus berurusan dengan para mafia. Namun mereka tidak tahu siapa sebenarnya sosok kakek tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang kakek bernama John yang sedang membuat adonan roti untuk ia jual pada esok hari. Adegan berpindah ke bandara dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter yang akan menjemput temannya. Namun sayang saat itu pesawat yang dinaiki temannya Peter akan mengalami keterlambatan. Hingga pada akhirnya Peter memutuskan untuk menunggu temannya di parkiran bandara. 30 menit kemudian terlihat seorang anggota mafia yang hendak melakukan transaksi barang haram dengan sekelompok orang. Namun saat anggota mafia itu hendak mengambil barang haramnya di dalam bagasi, tiba-tiba ia diserang secara brutal. Di insiden ini, si anggota mafia berhasil menghabisi orang-orang tersebut. Namun sayang ketika ia hendak beranjak pergi, si anggota mafia tiba-tiba ambruk lalu tewas akibat lukanya yang sudah terlalu parah. Ternyata semua kejadian tersebut dilihat jelas oleh Peter yang masih berada di dalam mobil untuk menunggu temannya. Peter awalnya ingin menghubungi polisi. Namun saat Peter melihat sekantung barang haram tergeletak di sana, Peter pun akhirnya memutuskan untuk mencuri barang tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Peter yang sedang menjemput anaknya di sekolah. Di sini Peter berencana akan membawa anaknya pergi keluar kota untuk dititipkan sementara kepada kakeknya. Di tengah perjalanan saat mengisi bensin barulah terungkap kalau Peter akan menjual barang haram tersebut kepada salah satu pengedar bernama Mickey. Peter mengatakan kalau setelah ia menitipkan putrinya, ia akan langsung menemui Mickey. Singkat cerita, Peter akhirnya sampai di tempat tujuan dan ternyata ayah Peter adalah John si penjual roti. Kemudian kakek John mempersilahkan mereka masuk dan diberi makanan roti yang paling enak di tokonya. Ketika Peter mengobrol dengan kakek John, tiba-tiba ia kembali dihubungi oleh Mickey yang meminta Peter untuk cepat melakukan transaksi dengannya. Setelah itu, Peter pun mengatakan kepada kakek John kalau maksud kedatangannya ke sini yaitu ingin menitipkan sang anak. Mendengar hal itu, anak Peter yang bernama Delphi langsung marah dan bergegas pergi ke mobil. Kemudian kakek John bertanya kenapa Peter ingin menitipkan Delphi kepada dirinya. Peter beralasan kalau ia sedang mempunyai pekerjaan yang harus ia selesaikan. Peter juga berjanji apabila sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka Peter dan Delphi akan tinggal di sini menemani kakek John. You're a limo driver? I just need this one thing from you. So, what do I say? If you want something in life, Di balik itu, Delphi yang sedang ngambek, ia tak sengaja melihat sebuah tas berwarna oranye yang ada di dalam mobil ayahnya. Hingga Delphi berencana akan menukar isi dari tas tersebut. 30 menit kemudian saat Delphi sudah mulai tenang, Peter pun mencoba membujuk Delphi untuk mau tinggal bersama kakek John. Peter berjanji apabila ia sudah kembali, Peter akan mengajak Delphi dan kakek John untuk berjalan-jalan melihat Monas. Hingga pada akhirnya Delphi pun mau menuruti perintah ayahnya. Diketahui Delphi ini tidak banyak bicara setelah Delphi kehilangan sang ibu 1 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Sore harinya memperlihatkan kakek John yang sedang mengelas alat pelebur roti. Namun seketika kakek John langsung menghentikannya setelah Delphi yang malah melihat percikan las dengan mata telanjang.
Kakek John pun segera memakaikan kacamata kepada Delphi sambil mengatakan kalau Delphi bisa menjadi buta apabila melihat percikan las dengan mata telanjang. Di balik itu, Peter yang sudah kembali ke kota, ia pun memutuskan untuk mandi dulu di kontrakannya sebelum ia menemui Mickey. Namun saat baru saja masuk ke dalam, ia dikagetkan dengan sekelompok mafia yang sudah menunggu Peter. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang tangan kanan bos mafia bernama Picard, ini orangnya. Di sini Vickar langsung bertanya di mana barang haram tersebut karena barang itu adalah milik kelompok Vickar. Vickar juga mengatakan kalau Peter seharusnya tidak mempercayai Mickey, yang artinya Mickey sejauh ini hanya sedang menjebak Peter. Kemudian dengan sangat ketakutan Peter pun menyerahkan tas oranye yang ia bawa. Namun saat dibuka ternyata isinya hanya tumpukan baju milik Delphi anaknya. Kita tahu kalau sebelumnya Delphi telah iseng menukar isi tas tersebut. Hal ini tentu membuat Vickar menjadi murka lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Peter. Setelah itu Peter mengatakan kalau ia akan menghubungi ayahnya karena ia yakin barang tersebut tertukar di sana. Hello. Namun saat sudah terhubung, Peter mengatakan kalau si ayah harus merawat baik Delphi karena ia tidak akan mungkin bisa kembali. Rupanya Peter sadar walaupun ia menyerahkan barang tersebut, dirinya tetap akan dihabisi. Si ayah sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun bersamaan dengan itu terdengar suara tembakan lalu telepon pun terputus. Kemudian kakek John bertanya kepada Delphi apakah Delphi mengetahui sesuatu. Delphi mengeluarkan tepung haram yang ada di dalam tas sekolahnya. Pada akhirnya kakek John mengerti kalau semua ini akibat Peter yang telah mencuri barang haram. Kemudian kakek John menyuruh Delphi untuk bersiap karena mereka akan mencari Peter dan berharap Peter masih bisa diselamatkan. Sebelum berangkat, kakek John mengamankan semua barang itu ke dalam roti. Saat sudah di dalam perjalanan, John dan Delphi terus berdoa berharap Peter masih dalam keadaan hidup. Singkat cerita, kakek John dan Delphi akhirnya sampai di kontrakan Peter. Namun saat masuk ke dalam, mereka hanya melihat seisi rumah yang sudah berantakan dan tidak ada jasad Peter ditemukan di sana. Hingga tak lama mereka menemukan sebuah ponsel milik Peter di dalam akuarium. Saat di luar, kakek John bertemu dengan tetangga kontrakan Peter dan kakek John langsung bertanya apakah si tetangga melihat Peter. Si tetangga mengatakan kalau ia baru saja pulang bekerja dan tidak mengetahui apapun. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia paling disegani di kota ini. Saat itu si bos mafia sedang memarahi tangan kanannya yaitu Picard karena Picard sudah menghabisi Peter. Padahal Peterlah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan barang haram milik mereka. Diberitahu kalau barang yang dicuri Peter berharga sangat mahal dan barang itu juga langka. Di sini Vickar berjanji kalau ia akan secepatnya menemukan barang tersebut. You should find her. Adegan kembali ke kakek John yang sedang mengajak Delphi untuk makan di sebuah warung. Di sini kakek John mencoba melihat-lihat buku harian milik Peter yang sebelumnya ia temukan di rumah. Hingga kakek John menemukan catatan kalau kemarin malam Peter sempat mendatangi bandara. Mengetahui hal itu, kakek John pun segera pergi ke sana untuk mencari petunjuk. Ketika sedang mengecek parkiran bandara, kakek John melihat kalau tempat ini baru saja dijadikan TKP atas tewasnya beberapa mafia pengedar. Di sini kakek John pun berpikir kalau Peter pasti telah mencuri barang haram tersebut di tempat ini. Artinya kemungkinan besar Peter dihabisi oleh para mafia pengedar. Malam harinya kakek John dan Delphi pergi ke sebuah pelabuhan. Sesampainya di sana, kakek John menyuruh Delphi untuk tetap di dalam mobil sementara ia akan mencari petunjuk. Ternyata tempat yang kakek John datangi adalah tempat para pecandu berkumpul. Siapakah sebenarnya kakek John sampai ia tahu tempat seperti itu, kita akan diberitahu nanti. Kemudian kakek John menghampiri salah seorang pecandu di tempat tersebut. Awalnya orang itu malah mencaci maki kakek John dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun setelah kakek John menunjukkan satu bungkus tepung haram yang ia bawa, seketika orang itu pun langsung meminta maaf.
Orang itu menjelaskan kalau barang pink yang dibawa oleh kakek John adalah barang yang sangat mahal dan juga langka. Kemudian kakek John mengatakan kalau ia akan memberikan barangnya asalkan ia diberitahu siapakah pengedar yang pernah menjual barang pink ini. Mendengar hal tersebut, orang itu balik bertanya apakah kakek John adalah seorang polisi yang hendak menangkap pengedar. Kakek John menjawab kalau ia hanya seorang penjual roti. Pada akhirnya orang itu memberitahu kalau seseorang bernama Mickey pernah mengedarkan barang tersebut dan kakek John bisa menemukan Mickey di taman kota. Kita tahu kalau Mickey adalah orang yang sebelumnya menjebak Peter. Kemudian saat kakek John hendak kembali ke mobil, terlihat beberapa pecandu yang terus mengikutinya karena mereka juga menginginkan barang pink. Setelah kakek John dijatuhkan, inilah yang dilakukan si kakek. Setelah itu, kakek John pun kembali ke mobil dan ia akan membawa Delphi untuk menginap di sebuah hotel. Setibanya di sana, kakek John tidak lupa menyembunyikan roti yang berisi barang pink di atap pelapon. Kemudian kakek John mengatakan kepada Delphi kalau ia sangat menyayangi Delphi. Adegan berpindah ke Picard, si tangan kanan bos mafia. Ternyata saat itu Picard sudah mendengar kabar kalau tadi ada seorang kakek yang membawa barang pink ke tempat ini. Salah satu pecandu menjelaskan kalau mereka tidak tahu nama kakek tersebut dan si kakek hanya mengatakan kalau dia adalah penjual roti. Mendengar hal itu, Picard langsung menyuruh para pecandu untuk mencari si penjual roti dan akan diberikan imbalan apabila mereka menemukannya. Now, if death to you and all you know, fuck me. Keesokan harinya memperlihatkan kakek John yang sedang mengawasi Mickey di taman kota. Tak lama Mickey pun pulang ke kontrakannya dan kakek John diam-diam mengikutinya. Setibanya di depan kontrakan Mickey, kakek John menyuruh Delphi untuk stay di mobil sementara ia akan masuk ke dalam. Kemudian ketika Mickey sedang bersantai, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Saat Mickey melihatnya, ternyata di depan pintu sudah ada sekotak roti. Namun ketika Mickey akan mengambil roti tersebut, tiba-tiba di sini kakek John bertanya di mana keberadaan Peter sekarang. Awalnya Mickey tidak mau mengatakan apapun sampai kakek John harus menyiksa Mickey. You were so fucking dead, old man. I'm gonna fucking... Pada akhirnya Mickey mengatakan kalau ia hanya mengadukan Peter kepada seseorang bernama Sirko mengenai Peter yang mempunyai barang pink tersebut. Kemungkinan Sirko lah yang tahu di mana Peter sekarang dan Sirko adalah pemilik sebuah klub malam. Sirko juga mempunyai tato salib di wajahnya sebagai tanda. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Delphi masuk ke dalam hingga kakek John lengah dan ia balik diserang oleh Mickey. Beruntung kakek John berhasil menghabisi Mickey. Setelah itu kakek John pun membawa Delphi kembali ke hotel. Malam harinya memperlihatkan Vicar yang sedang ngahulang tarik akibat tak kunjung menemukan barang pinknya. Tak lama Vicar dikagetkan dengan kedatangan si bos mafia. Di sini si bos mafia bertanya kapankah Vicar akan menemukan barang pink tersebut. Vicar berjanji kalau dalam beberapa hari ke depan ia pasti akan menemukannya. Mendengar hal itu, si bos mafia pun mengatakan apabila Vicar gagal maka ia tidak akan segan menghabisi Vicar. Ternyata waktu dulu si bos mafia menugaskan Vicar untuk melakukan transaksi. Namun Vicar yang sedang ada urusan, ia malah menyuruh anak buahnya untuk melakukan transaksi tersebut. Hingga anak buah Vicar diserang oleh 3 orang pria sampai barang itu dicuri oleh Peter. Adegan berpindah ke kakek John yang sedang membacakan buku cerita sampai membuat Delphi tertidur. Setelah itu, kakek John diam-diam pergi ke sebuah klub malam untuk mengincar Sirko, yaitu orang yang sebelumnya dikatakan Mickey. Singkat cerita, kakek John berhasil menemukan Sirko lalu dengan sengaja ia menabrak Sirko sampai minumannya tumpah ke baju. Sirko pun dengan segera ke toilet untuk membersihkan bajunya dan tiba-tiba setelah berhasil menodong Sirko, kakek John bertanya di manakah Peter anaknya. Sirko awalnya tidak ingat siapa Peter.
Namun setelah kakek John mengatakan barang pink, saat itulah Sirko akhirnya ingat. Akan tetapi ia malah menyerang balik kakek John. Di tengah pertarungan, kakek John mengatakan kalau ia akan melepaskan Sirko apabila Sirko mau memberitahu di mana Peter. Sirko pun akhirnya mengatakan kalau Peter sekarang sudah tewas, yaitu dihabisi oleh tangan kanan bos mafia bernama Picker. Mendengar hal itu, kakek John seketika naik darah dan langsung menghabisi Sirko. Singkat waktu, kakek John pun kembali ke hotel dan terlihat ia sedang membersihkan luka akibat pertarungan tadi. Tak lama ia dihampiri oleh Delphi yang baru saja bangun. Di sini kakek John akhirnya memberitahu kalau Peter ayah Delphi sekarang sudah tewas. Seketika Delphi pun menangis dan kakek John berusaha untuk menenangkannya. Brenda. Adegan berpindah ke dua detektif polisi yang sedang mengolah TKP di klub malam atas tewasnya Sirko. Saat mengecek rekaman CCTV, kedua detektif itu tidak dapat melihat kakek John dengan jelas. Namun saat detektif wanita pergi, si detektif lelaki berhasil melihat wajah kakek John dan ia pun langsung memotretnya. Kemudian detektif itu mengirimkan foto kakek John kepada Picker karena ternyata detektif ini adalah bagian dari anggota mafia Picker. Dengan cepat, Picker pun menyebarkan foto kakek John kepada seluruh anak buahnya dan meminta mereka untuk menangkap kakek John. Pagi harinya terlihat kakek John yang baru saja terbangun. Lalu ia bergegas pergi ke bawah untuk membeli sebuah kopi. Namun saat di lobi hotel, kakek John tak sengaja berpapasan dengan salah satu wanita berambut api anak buah Picker yang baru saja open BO di hotel tersebut. Dengan cepat, wanita itu langsung melaporkannya kepada Picker. Beberapa menit kemudian datanglah dua anak buah Picker yang ditugaskan untuk menangkap kakek John. Mereka langsung menyogok resepsionis untuk menunjukkan di mana kamar kakek John. Sementara itu di dalam kamar terlihat Delphi yang sedang berkemas sambil menunggu kakek John kembali. Namun tak lama ia mendengar suara sepatu mencurigakan dan Delphi langsung bersembunyi di kolong ranjang. Di sini Delphi berhasil mengelabui kedua pria tersebut lalu bergegas pergi ke mobil. Namun sayangnya kedua pria itu sempat melihat Delphi dan langsung mengejarnya. Sesampainya di mobil terlihat Delphi yang sudah terpojok oleh kedua pria tersebut. Namun untungnya Delphi menekan klakson dengan keras sehingga kakek John menyadari kalau Delphi dalam bahaya. Dengan cepat kakek John bergegas ke mobil lalu menghajar kedua pria tersebut. Setelah berhasil menghabisi mereka, terlihat kakek John yang mengalami luka yang cukup parah. Lalu kakek John memilih membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian dirinya dibawa oleh Delphi menuju ke apotek terdekat. Sesampainya di sana, kakek John yang sudah tidak tahan seketika ia pun harus pingsan. Untungnya Delphi langsung meminta bantuan kepada para penjaga apotek hingga mereka mau membawa kakek John ke rumah sakit. Singkat cerita, kakek John kini telah sadar. Take it easy, take it easy. Di sini si kakek bertanya apakah Delphi membawa barang pinknya. Untungnya Delphi sudah mengamankan barang tersebut ke dalam tas sekolah Delphi. Setelah itu kakek John meminta Delphi untuk membelikan makanan ke warung yang ada di depan rumah sakit. Namun saat Delphi keluar ruangan, ia berpapasan dengan 3 orang anak buah Picker. Salah satu dari mereka mengikuti Delphi dan 2 sisanya masuk ke ruangan kakek John. Beruntung Delphi berhasil mengelabui orang itu lalu kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Delphi diselamatkan oleh detektif wanita yang langsung menghabisi pria tersebut. Sedangkan untuk 2 anak buah Picker lainnya, mereka berhasil masuk ke ruangan kakek John. Untungnya kakek John sudah bersembunyi, lalu inilah yang terjadi.
Setelah meratakan kedua anak buah Vickar, tak lama Delphi datang dan mereka berdua pun langsung bergegas pergi. Tak berselang lama, si detektif wanita masuk untuk mengecek kakek John. Namun ia hanya menemukan dua anak buah Vickar yang sudah koit. Kemudian si detektif wanita mencoba memeriksa ponsel anak buah Vickar dan menemukan bukti kalau mereka telah bersekongkol dengan detektif pria yang merupakan rekannya sendiri. Kebetulan sekali detektif pria datang sehingga si detektif wanita tanpa ragu langsung menghabisinya. Adegan berpindah ke kakek John dan Delphi yang sedang menaiki taksi. Ternyata kakek John juga sudah mengambil salah satu ponsel dari kedua anak buah Vickar tadi. Lalu ia pun mengirim pesan kepada Vickar dengan mengajaknya bertemu pada besok pagi. Vickar yang tidak tahu kalau itu adalah kakek John, ia pun mengiyahkannya. Keesokan harinya memperlihatkan Vickar yang sudah ada di lokasi pertemuan. Tak lama ia langsung ditodong oleh kakek John. Di sini kakek John bertanya di mana ia membuang jasad Peter putranya. Vickar yang baru sadar kalau itu adalah kakek John si penjual roti, ia pun berjanji akan menunjukkan di mana jasad Peter sekarang. Pada akhirnya kakek John dan Delphi dibawa oleh Vickar ke tepi pantai, yaitu tempat di mana mereka membuang jasad Peter. Sesampainya di sana, kakek John seketika menangis tatkala melihat Peter yang sudah koit. Kemudian dengan perasaan marah, kakek John tanpa ragu menghabisi Vickar. It's okay to cry now. Keesokan harinya, kakek John nekat datang sendiri ke markas si bos mafia. Rupanya kakek John berniat untuk mengembalikan barang pinknya karena ia tidak ingin lagi ada urusan dengan mereka. Namun si bos mafia dibuat melongo saat melihat siapa sebenarnya si penjual roti. Ternyata kakek John si penjual roti adalah mantan bos mafia paling disegani di masa lalu. Bahkan si bos mafia ini juga dulunya adalah anak buah kakek John. Setelah itu si bos mafia pun langsung meminta maaf atas semua kejadian ini. Ia sama sekali tidak tahu kalau Peter adalah anak kandung kakek John. Beruntung kakek John sudah ikhlas dan ia pun tidak mau lagi mempermasalahkan hal tersebut. Lalu kakek John memberikan semua barang pinknya dan mengatakan kalau sekarang mereka sudah tidak lagi mempunyai masalah. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.